Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali pada pertemuan mata kuliah media pembelajaran dengan tema Pengembangan Modul Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, presentasi akan disampaikan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Rika Aulia dengan NIM 78, Salah Anissa dengan NIM 80, Hamdina Putri Amanda dengan NIM 92, Ahmad Rifki Fauzan dengan NIM 100, dan Iin Triwidya Studik dengan NIM 101. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Selamat menyimak. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan modul. Modul merupakan bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu. Tujuan disusunnya modul adalah agar peserta dapat menguasai kompetensi yang diajarkan dalam modul atau kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Sementara bagi guru, modul juga dapat menjadi acuan dalam menyajikan dan memberikan materi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Modul memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, modul merupakan unit atau paket pengajaran terkecil dan lengkap. Yang kedua, modul memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan sistematis. Yang ketiga, modul memuat tujuan belajar atau pengajaran yang dirumuskan secara eksplisit dan spesifik. Yang keempat, modul memungkinkan peserta didik untuk belajar sendiri atau independen, karena modul memuat bahan ajar yang bersifat self-instruction atau pelajaran yang dilakukan secara mandiri. Yang kelima, modul adalah realisasi pengakuan perbedaan individual, yaitu salah satu perwujudan dari pengajaran individual. Modul memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, berfokus pada kemampuan individual peserta didik. Karena pada hakikatnya peserta didik memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Yang kedua, adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi dalam setiap modul yang harus dicapai peserta didik. Yang ketiga, relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara pencapaiannya, sehingga peserta didik dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya. Kekurangannya yang pertama, penyusunan modul yang baik membutuhkan keahlian tertentu, karena sukses atau gagalnya suatu modul bergantung pada penyusunnya. Yang kedua, sulit menentukan proses penjadwalan dan kelulusan, serta membutuhkan manajemen pendidikan yang sangat berbeda dari pembelajaran konvensional, karena setiap peserta didik menyelesaikan modul dalam waktu yang berbeda-beda, bergantung pada kemampuan dan kecepatannya masing-masing. Yang terakhir, dukungan pembelajaran berupa sumber belajar pada umumnya cukup mahal, karena setiap peserta didik harus mencarinya sendiri. Cara pengembangan modul. Dalam pengembangan modul ini ada 3 cara, diantaranya adaptasi, kompilasi, dan menulis mandiri. Lalu apa sih dari pengertian dari 3 cara tersebut? Yang pertama ada adaptasi. Dalam adaptasi ini, guru, dosen, atau widyaswara mengidentifikasi buku-buku yang ada di toko buku atau perpustakaan yang isinya relevan dengan materi yang akan diajarkan. Lalu memilih salah satu buku yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara utuh atau sebagian dengan dilengkapi panduan belajar. Yang kedua ada kompilasi. Dalam cara kompilasi ini, selain menggunakan buku-buku yang ada di pasaran, ditambah dengan artikel jurnal ilmiah dan juga modul yang ada sebelumnya. Lalu, guru, dosen, atau widyaswara memilah dan memilih penggunaan garis-garis besar program pembelajaran. Yang pertama, mengumpulkan seluruh buku, artikel jurnal ilmiah, modul, dan sumber acuan lain yang digunakan dalam mata pembelajaran. Lalu, tentukan bagian-bagian buku, artikel jurnal, dan sebagainya itu yang akan digunakan per pokok bahasan sesuai dengan penggunaan garis-garis besar program pembelajaran atau pelatihan.
Ada satu hal penting yang harus diperhatikan oleh guru, dosen, atau widyaswara dalam melakukan kompilasi ini, yaitu harus memperhatikan masalah hak cipta. Untuk buku-buku atau bahan lain yang dilindungi hak cipta, maka penggunaan atau pengkopiannya wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Yang ketiga ada menulis mandiri. Dalam menulis mandiri ini, guru tidak mengambil buku atau artikel jurnal ilmiah dan sebagainya, tapi guru atau dosen dan widyaswara menulis sendiri untuk pembuktian dirinya sebagai seorang yang profesional. Bagi guru, dosen terutama widyaswara, menulis modul merupakan tugas pokok yang dihargai sebagai kegiatan pengumpulan angka kredit. Materi yang selanjutnya yaitu langkah pengembangan modul. Ada beberapa langkah dalam pengembangan modul. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini sangat penting dalam pengembangan modul karena bertujuan agar bahan ajar yang akan disiapkan dan diajarkan kepada peserta didik mampu mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Langkah yang kedua yaitu tahap penulisan. Sebelum lanjut ke tahap penulisan, yang dapat dipastikan bahwa dari tahap perencanaan tersebut dapat menghasilkan hasil garis besar isi modul atau disebut juga dengan GBIM. GBIM biasanya berisi tentang sasaran, tujuan umum, dan tujuan khusus, materi atau isi pelajaran, strategi serta media pembelajaran yang akan digunakan. Dalam penulisannya juga harus menggunakan dua langkah, yaitu yang pertama ada persiapan outline atau rancangan yang dibutuhkan dalam hal menentukan topik yang akan dimuat, menentukan urutan topik sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran, dan mempersiapkan outline. Langkah yang selanjutnya yaitu penulisan. Setelah mempersiapkan outline, langkah selanjutnya yaitu ada menulis draft, dan melengkapi draft menjadi dua draft, yaitu draft 1 dan draft 2. Dan yang terakhir ada menulis tes atau penilaian hasil peserta didik. Langkah yang ketiga dari pengembangan modul adalah tahap review, uji coba, dan revisi. Review. Dalam tahap ini, pendidik bisa meminta beberapa orang untuk membaca draft yang telah dimuat dan meminta kritik dari mereka. Ada 3 kelompok yang bisa menjadi reviewer, yaitu ahli materi atau ahli bidang studi, ahli media atau ahli instruksional, dan teman sejawat atau tutor yang sering berhubungan dengan peserta didik. Bidang yang dikomentari ada 2, yaitu isi atau bidang studi dan penyajian atau efektivitas pengajaran. Uji coba. Tahap ini dibedakan menjadi 2, yaitu uji coba tatap muka dalam kelompok kecil dan uji coba lapangan. Revisi. Tujuan diadakannya review dan uji coba adalah untuk perbaikan modul atau bahan belajar sebelum akhirnya masuk ke dalam tahap finalisasi atau penyelesaian. Dan tahap pengembangan modul yang terakhir adalah finalisasi atau pencetakan. Langkah terakhir dalam pengembangan modul adalah finalisasi dan pencetakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini, yaitu apakah teksnya telah sempurna, apakah ilustrasi yang diminta telah lengkap, apakah catatan kaki dan daftar pustaka telah lengkap, apakah penomoran halaman sudah benar. Selain itu, kita juga bisa memperhatikan kembali tipografinya, heading, layout, dan penggunaan warna dalam modul tersebut. Selanjutnya, kerangka modul. Berikut contoh isi dari kerangka modul antara lain. Yang pertama, halaman sampul. Yang kedua, halaman fransis atau sampul dalam. Ketiga, kata pengantar. Keempat, daftar isi. Kelima, peta kedudukan modul. Dan keenam, glosarium. Selain itu, kerangka dari modul juga terbagi per subbab. Bab pertama biasanya berisikan pendahuluan, antara lain deskripsi, prasyarat, petunjuk penggunaan modul, tujuan akhir, kompetensi, dan cek kemampuan. Pada bab kedua, pembelajaran biasanya berisikan rencana belajar dan kegiatan belajar. Adapun pada kegiatan belajar biasanya terbagi lagi antara lain
Pertama, tujuan kegiatan pembelajaran 1, lalu uraian materi 1, rangkuman 1, tugas 1, tes formatif, kunci jawaban tes formatif, dan lembar kerja 1. Pada bab ketiga, evaluasi. Evaluasi ini biasanya berisikan kunci jawaban. Pada bab keempat, atau bab terakhir, yaitu penutup. Isi dari penutup biasanya daftar pustaka. Selanjutnya ada contoh modul pembelajaran Bahasa Indonesia. Beberapa contoh modul pembelajaran Bahasa Indonesia bisa dilihat dari kedua modul berikut yang dapat diakses melalui web milik Kemendikbud. Yang pertama, ada modul pembelajaran SMP Terbuka Bahasa Indonesia. Pada modul tersebut, terdapat beberapa materi tentang Bahasa Indonesia, seperti lingkunganku, ceritaku, teks prosedur, laporanku, buku fiksi dan non-fiksi, suratku, puisi rakyat, dan teks cerita fabel. Materi-materi tersebut dilengkapi dengan indikator pembelajaran, aktivitas pembelajaran, tugas, rangkuman, dan tes formatif di setiap babnya. Lalu yang kedua ada modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia. Pada modul tersebut terdapat beberapa materi mengenai Bahasa Indonesia, yaitu teks prosedur, teks eksplanasi, teks ceramah, buku fiksi dan non-fiksi, cerpen, proposal, karya ilmiah, resensi, dan drama. Materi-materi tersebut dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan penilaian diri di setiap babnya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih kepada Budida selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak dengan baik materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.